Bab 901, Menyapu, Panen Besar, Kota Kuno yang Megah. Dunia yang luas, ruang yang tak berujung, dunia kecilnya sendiri. Dan disinilah makam langit berbintang berada. Setelah kapal antariksa memasuki makam kuno langit berbintang, Chen Chang'an mengamati semua yang ada di makam itu dengan rasa ingin tahu. Ia dapat langsung mengembangkan makam kuno itu menjadi dunia baru. Membuktikan bahwa pemilik makam kuno ini semasa hidupnya sangat menakutkan, dan itu sama sekali tidak sederhana. Setidaknya, dengan kultivasi alam dewa sejati, mustahil untuk membuat makam kuno diaan. Dalam memasuki makam kuno itu, memang seperti yang dikatakan anjing neraka itu. Pemilik makam kuno langit berbintang ini, untuk membangun makam kuno ini, entah sudah berapa banyak yang dihabiskannya. Dapat dilihat di mana-mana, di makam kuno langit berbintang ini, ada dewa di mana-mana. Bangunan istana dibangun dengan dewa. Dewa itu langka seperti gunung. Dewa itu langka seperti laut. Dapat dikatakan bahwa Chen Chang'an membuka matanya. Anjing neraka itu merasa puas. Bos, aku tidak berbohong kepadamu, ada dewa di mana-mana. Bagus sekali. Chen Chang'an sangat puas. Dilihat dari apa yang telah dilihatnya di makam langit berbintang, pasti ada banyak dewa yang bisa diperoleh. Pergi, turunlah. Chen Chang'an membawa anjing hitam besar dan Amiao menjauh dari kapal antariksa. Berjalanlah langsung di makam langit berbintang. Berikutnya, yaitu untuk memperoleh kelangkaan dewa di makam kuno langit berbintang ini. Di depannya, ada puncak raksasa, setinggi 1000 kaki. Yang lebih tak terduga lagi adalah bahwa puncak raksasa ini sepenuhnya diubah oleh para dewa. Setidaknya dari perspektif puncak raksasa di depannya, setidaknya pada para dewa, pasti ada sebanyak triliunan. Jika harus menggunakan cincin penyimpanan, hampir mustahil untuk memasang puncak raksasa ini sepenuhnya. Jadi, Chen Chang'an bersikap kasar dan menggunakan sistem. Puncak raksasa ini sepenuhnya termasuk dalam ruang sistem. Pada saat yang sama, setelah analisis sistematis, Chen Chang'an memiliki gambaran umum. Hanya puncak raksasa ini, ada sebanyak 3 triliun dewa. Ini hanyalah puncak raksasa di makam kuno langit berbintang. Di makam kuno langit berbintang ini, terdapat banyak puncak raksasa yang dipenuhi banyak dewa. Mengenai semua ini, mengapa pemilik makam langit berbintang ini membangun begitu banyak dewa di sini, dan apa tujuannya? Inilah yang sama sekali tidak diketahui Chen Chang'an. Tentu saja, dia juga tidak peduli. Selama dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya sekarang, itu sudah cukup. Di makam langit berbintang, tidak ada bahaya di dunia yang mandiri ini. Terakhir kali, anjing dewa, Amiao dan Si Ruyi datang ke makam kuno langit berbintang ini, dan mereka tinggal cukup lama, dan mereka telah berdamai satu sama lain. Oleh karena itu, ketika Chen Chang'an datang, dia hanya perlu melakukan satu hal. Itu adalah aliran langkah ilahi yang stabil. Dia memikirkannya. Para dewa di sini seharusnya cukup untuk membantunya menempati beberapa planet kehidupan. Jika bendera domain digunakan, maka hanya akan ada lebih banyak makam berbintang yang ditempati. Jadi, bagi Chen Chang'an, makam kuno bintang-bintang ini adalah tempat yang bagus. Selanjutnya, Chen Chang'an-lah yang membawa Amiao dan anjing dewa dan mulai menyapu makam kuno langit berbintang ini. Dan Chen Chang'an membawa pergi para dewa makam kuno langit berbintang, yang benar-benar mengejutkan Amiao dan anjing dewa, dan membuat mereka pucat karena terkejut. Saya melihat Chen Chang'an mengangkat tangannya dan melambaikan tangan. Di makam kuno langit berbintang, gunung-gunung raksasa menghilang di langit. Rumah-rumah yang sepenuhnya dibangun oleh para dewa juga menghilang dalam gelombang yang sama.
Terlebih lagi, benda-benda ini, seperti cincin penyimpanan, sama sekali tidak muat. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan Chen Chang'an untuk menjauhkan para dewa ini. Namun, Miao, anjing dewa, menganggapnya biasa saja. Mengapa Anda berkata begitu? Karena Chen Chang'an memiliki kekuatan ini. Dia adalah seorang jenius. Di dunia kecil yang dibentuk oleh makam kuno langit berbintang, jika Anda ingin mengambil semua dewa di dalamnya sekaligus, itu bukanlah tugas yang mudah. Bagi Chen Chang'an, itu juga membutuhkan waktu. Dengan anjing dewa dan Miao, dia menyapu makam kuno langit berbintang selama 3 hari. Suasana hati Chen Chang'an tidak pernah lebih baik dari hari-hari ini. Karena para dewa yang diperoleh langka. Itu sangat tepat. Bagaimanapun, dia meremehkan cadangan dewa langka di makam kuno langit berbintang ini. Saat ini, para dewa dari makam kuno langit berbintang telah ditempatkan di ruang sistem. Ada hampir 100 triliun. Terlebih lagi, ini bukan cadangan langka yang sebenarnya dari makam langit berbintang ini. Sekarang, Chen Chang'an telah membawa anjing hitam besar dan Miao ke bagian terdalam dari makam kuno langit berbintang. Ini juga merupakan tempat di mana pemilik makam langit berbintang duduk. Sebelumnya, anjing hitam besar, Miao dan Si Ruyi juga datang ke bagian terdalam dari makam langit berbintang ini. Tapi tidak masuk sama sekali. Adapun mengapa? Itu karena berada di bagian terdalam dari makam langit berbintang. Jelas memberikan suasana yang sangat berbahaya. Begitu mereka mendekati tempat ini, mereka merasa tidak nyaman dan tidak menyenangkan di hati mereka. Saya khawatir memasukinya, hanya ada satu jalan buntu. Tapi kali ini, dengan Chen Chang'an. Di hati Big Black Dog dan Miao, tidak ada kegelisahan seperti itu. Mereka masih memiliki kepercayaan pada Chen Chang'an. Di bagian terdalam dari Starry Sky Tomb, ini adalah makam kuno. Tapi berikan penampilan. Tapi itu lebih seperti kota kuno yang megah. Terlebih lagi, bahkan kota raksasa ini juga sepenuhnya terdiri dari para dewa. Tampak sangat luar biasa. Chen Chang'an menatap kota raksasa kuno di depannya, dan juga merasakan aura berbahaya darinya. Tapi Chen Chang'an masih tidak peduli. Kota raksasa ini sendiri telah menghabiskan biaya puluhan triliun dolar untuk membangun. Pemilik Starry Sky Tomb ini benar-benar kaya. Dalam pikiran Chen Chang'an, kota raksasa ini sudah menjadi miliknya. Bab 902, Binatang Penekan Jiwa Kuno, masuk. Sebelum Chen Chang'an datang ke kota raksasa kuno ini. Gerbang kota perunggu, 4 binatang makam kota perunggu besar. Kelihatannya ganas, dan tampak seperti binatang paling menakutkan di dunia. Keempat binatang makam perunggu itu membuat orang semakin sulit untuk melihat langsung ke arah mereka. Baik itu anjing neraka atau Miao, melihat keempat binatang makam perunggu ini, mereka semua memiliki rasa ngeri di jiwa mereka. Miao tidak bisa menahan diri untuk bersembunyi di belakang Chen Chang'an. Anjing neraka itu berada di sisi Chen Chang'an. Meskipun dia sedikit takut di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit ekor anjing di belakangnya. Tetapi anjing neraka itu memikirkannya. Berpikir bahwa saya berada di depan bos. Bagaimana saya bisa menjadi anjing dengan ekor yang terjepit? Maka tidak ada bedanya dengan Miao. Dia adalah dewa hitam, tidak bisa membiarkan bos melihat ke bawah. Jadi, anjing neraka itu menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Ekor yang diambil juga dengan cepat diangkat lagi. Tentu saja, Chen Chang'an tidak tahu tentang pikiran hati-hati anjing hitam besar itu. Dia bertanya kepada anjing hitam besar itu, pintunya tertutup, bagaimana aku bisa masuk? Anjing hitam besar itu menggelengkan kepalanya,
Bos, aku juga tidak tahu. Chen Chang'an tidak mengandalkan anjing hitam besar itu, dan berjalan menuju gerbang perunggu kota raksasa itu. Namun, baru saja mendekati gerbang kota perunggu ini. Namun, aku melihat 4 binatang makam perunggu di depan gerbang kota, tiba-tiba meledak dengan cahaya perunggu terang dari seluruh penjuru. Pada saat yang sama, itu disertai dengan munculnya kekuatan yang luar biasa. Chen Chang'an sedikit mengernyit, menonton dengan acuh tak acuh. Ho 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 ho. Pada saat ini, keempat binatang makam perunggu itu hidup kembali. Wajah Amiao menjadi pucat karena ketakutan. Aku benar-benar selamat. Anjing hitam besar itu juga terkejut ketika dia melihat ini. Ekornya, yang telah diangkat, dengan cepat dipotong lagi. Mungkinkah ini binatang makam di kota kuno itu? Chen Chang'an penasaran, binatang makam kota Sanggu. Anjing hitam besar. Dikabarkan bahwa pada zaman dahulu kala, ada orang-orang kuat yang mengubah monster-monster besar yang menembus langit menjadi binatang-binatang penekan makam untuk menjaga makam-makam kuno. Begitu seseorang melangkah ke area terlarang makam kuno ini, binatang-binatang penekan makam ini akan bangun dan membunuh pengganggu itu. Bos, Anda harus berhati-hati. Dikabarkan bahwa kekuatan binatang-binatang penekan makam ini, setelah dikorbankan oleh Yang Maha Kuasa, juga memiliki kekuatan dewa sejati. Alam dewa sejati. Chen Chang'an melirik anjing hitam besar itu. Sambil menatap ekor anjing hitam besar itu, dia berkata dengan ekspresi pengecut. Jika kamu berada di alam dewa yang sebenarnya, bukankah kamu seharusnya begitu takut? Kata-kata Chen Chang'an membuat anjing neraka itu tersipu. Pada zaman dahulu, tampaknya dunia berbeda. Dikabarkan bahwa tokoh-tokoh kuno pada waktu itu, ketika mereka berada di alam dewa yang sebenarnya, memperlakukan alam dewa yang sebenarnya saat ini. Alam yang sama, satu dapat mengalahkan 10. Tetapi saya juga mendengarnya, saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Chen Chang'an berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, saya ingin melihat seberapa kuat binatang penekan jiwa ini. Tuan, berhati-hatilah. Ini hanya tiruan. Jika itu benar-benar bukan lawan dari binatang penekan jiwa ini, maka itu sama saja. Itu kamu, menjauhlah dan jangan sampai terluka secara tidak sengaja. Amiao dengan patuh melangkah mundur. Anjing neraka itu merasa lega. Dia tidak ingin menghadapi binatang penekan jiwa ini. Jika kamu benar-benar harus menghadapinya, kamu harus mati. Mengaum-mengaum. Pada saat ini, keempat binatang penekan jiwa itu, dengan mata mereka seperti obor, menyala seperti dua lentera hijau, menatap Chen Chang'an. Chen Chang'an mengaitkan jari telunjuknya. Keempat binatang penekan jiwa itu meraung dan meraung seolah-olah mereka merasakan provokasi Chen Chang'an. Mengamuk terhadap Chen Chang'an berarti meluncurkan pembunuhan yang kejam. Chen Chang'an masih tenang, dan dengan kemampuan klon ini, dia menggunakan salah satu fungsi sistem martial Dao Insight. Bertarung dengan keempat binatang penekan jiwa itu. Keempat binatang penekan jiwa itu memang sangat kuat, sangat menakutkan dan mengerikan. Sulit untuk menolak jika itu orang lain. Tetapi bagi Chen Chang'an, jauh lebih mudah baginya untuk menghadapinya. Dapat dikatakan tenang dan tidak tergesa-gesa. Gerakannya elegan, dan setiap saat, dia dengan mudah menghindari serangan keempat binatang penekan jiwa ini. Itu memberi kesan bahwa itu lebih seperti Chen Chang'an sedang bermain dengan keempat binatang penekan jiwa ini. Adapun anjing hitam besar itu, melihat ini, dia mendesah bahwa Chen Chang'an begitu kuat. Ini hanya tiruan, semuanya begitu kuat. Lalu seberapa kuat tubuhnya, ini sungguh tidak dapat dipercaya. Tidak ada yang bisa menjelaskannya. Jadi, jilat Chen Chang'an, itu benar-benar baik-baik saja. Di tempat Amiao,
dia menatap Chen Chang'an sambil tersenyum. Melihat Chen Chang'an dengan tenang menghadapi keempat binatang penekan jiwa, dia bergumam. Putranya benar-benar luar biasa. Dapat dilihat, mata Amiao dipenuhi dengan sosok Chen Chang'an, dan hampir semuanya telah sepenuhnya jatuh ke dalamnya. Keempat binatang penekan jiwa tidak memiliki cara untuk mengambil Chen Chang'an. Benar-benar ditekan. Ini membuat keempat binatang penekan jiwa menjadi panik dan menggertakkan gigi mereka. Aku benci Chen Chang'an sampai ke inti. Tapi dia sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, Chen Chang'an menembak, di bawah wawasan bela diri. Membunuh keempat binatang penekan jiwa. Setelah membunuh keempat binatang penekan jiwa, Chen Chang'an tampak seperti biasa. Tidak ada bahaya, Chen Chang'an melambaikan tangan ke anjing hitam besar dan Amiao yang bersembunyi di kejauhan. Bahaya telah terangkat, biarkan mereka datang. Melihat gerbang kota perunggu di depannya, pedang dewa muncul di tangan Chen Chang'an. Kekuatan mengalir masuk, dan aku ingin mengambil tembakan untuk membelah gerbang kota perunggu di depanku. Tapi tiba-tiba, kedua gerbang kota perunggu ini terbuka sendiri. Chen Chang'an sedikit terkejut, tapi tidak jelas mengapa. Segera setelah itu, dia membawa Amiao dan anjing hitam besar itu langsung ke gerbang kota perunggu. Bab 903, Aksi Langsung, Ribut. Di luar galaksi Yuheng, ada kapal perang biru dengan momentum yang mengerikan. Di antara mereka, kapal perang biru terbesar adalah tiga yang terbesar di galaksi Nanli. Tiga kekuatan utama Kors Kuimen, Gunung Tianyin, dan Chaos Singsong. Dari langit berbintang yang jauh, pasukan perang salib datang pada saat ini. Ini adalah bala bantuan yang datang dari galaksi Nanli. Sudah 3 bulan sejak catur gelap yang dikirim ke galaksi Yuheng disingkirkan. Leluhur Qiu Feng dari Sekte Bintang Chaos memiliki ekspresi dingin. Bala bantuan telah tiba, saatnya untuk mengambil tindakan terhadap galaksi Yuheng. Di sampingnya, Situ Luzu dari Kors Kuimen mengangguk, ekspresinya sedikit serius. Dalam 3 bulan terakhir, saya telah mencoba menyerang garis pertahanan galaksi Yuheng, dan saya dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan pertahanan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tian Feng dari Gunung Tianyin, ekspresinya bahkan lebih buruk, bahkan jelek. Pada awalnya, berita dari beberapa catur gelap yang dimasukkan ke galaksi Yuheng pasti benar. Baru-baru ini, di atas garis pertahanan galaksi Yuheng, ada lebih banyak pembangkit tenaga listrik di alam dewa sejati daripada sebelumnya. Yang lebih tidak terduga adalah bahwa di antara kelompok pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati, ada orang-orang yang kubunuh sejak awal. Dia jelas sudah mati, tetapi aku tidak menyangka akan tiba-tiba hidup kembali. Ketika aku melihatnya, aku terkejut. Sepertinya berita dari catur gelap galaksi Yuheng itu tidak salah, tetapi benar. Di galaksi Yuheng, benar-benar ada orang yang mampu menghidupkan kembali pembangkit tenaga listrik yang sekuat alam dewa sejati. Berbicara tentang itu, Penatua Tian Feng dari Gunung Yinsan memiliki kilatan yang tidak pasti di matanya. Aku mendengar bahwa orang yang membangkitkan dewa sejati disebut menenangkan para dewa. Perang salib dan pendudukan galaksi Yuheng ini tidak lagi penting. Sebaliknya, dewa yang menenangkanlah yang harus merebut galaksi Nanli. Kata-katanya membuat Situ Elfzu dan leluhur Qiu Feng mengangguk. Mereka sangat ingin tahu, orang macam apa yang menenangkan saraf. Sihir yang menentang surga macam apa yang telah dikuasainya untuk menghidupkan kembali orang. Dan jika mereka mampu memperoleh teknik yang menentang dewa seperti yang dikendalikan oleh Chen Chang'an, itu akan sangat berguna bagi mereka. Kalian berdua, bagaimana menurutmu? Situ Elfzu mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Tentu saja, orang yang menenangkan akan tertangkap,
dan kemudian dia akan dipaksa untuk mencari tahu metodenya. Patriark Qiu Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Masih terlalu dini untuk mengatakan ini sekarang. Untungnya, Xiang Nanli memanggil sekelompok bantuan, jika tidak, situasinya masih belum diketahui. Hal yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah galaksi Yuheng. Berapa banyak dewa sejati yang telah dibangkitkan. Terhadap ini, situ green bambu itu terkekeh pelan. Leluhur Qiu Feng, kamu terlalu berhati-hati. Bahkan jika orang itu telah menguasai cara untuk menghidupkan kembali orang mati, berapa banyak orang yang dapat dibangkitkan? Saya tidak berpikir dia dapat membangkitkan ratusan dewa sejati sekaligus. Bagaimana jika ratusan dewa sejati dapat dibangkitkan dalam satu tarikan napas? Selama arah galaksi Yuheng dapat dipatahkan, galaksi Yuheng ini adalah masa pemerintahan Nanli saya. Pada titik ini, situ Elf Su masih sangat percaya diri. Dan faktanya, memang begitu. Leluhur Qiu Feng melirik situ Elf Su dan berkata, meskipun kekuatan galaksi Yuheng ini rata-rata, tidak ada yang tahu apa latar belakangnya, dan tidak boleh ceroboh. Karena bala bantuan telah tiba, kita akan mulai besok. Baik Tian Feng maupun situ Elf Su sedikit terkejut. Saya tidak pernah menyangka bahwa leluhur Qiu Feng sedang terburu-buru. Tentu saja, tidak ada satupun dari mereka yang keberatan. Jika mereka dapat menduduki Yuheng lebih awal, mereka akan dapat kembali ke tempat hantu ini. Mereka sudah muak. Hari kedua, sungguh, Nanli melancarkan serangan dahsyat terhadap galaksi Yuheng. Serangan seperti itu, dalam skala besar, belum pernah terlihat selama ribuan tahun. Para pembudidaya Yuheng dari planet kehidupan utama yang menjaga garis pertahanan iblis benar-benar terkejut oleh serangan tiba-tiba dari galaksi Nanli. Bahkan agak sulit untuk bereaksi. Benar-benar mengejutkan. Namun untungnya, pembudidaya Yuheng yang menjaga garis pertahanan melawan iblis adalah seseorang yang telah mengalami angin kencang dan hujan, jadi dia dengan cepat menjadi tenang. Kemudian dengan cepat menyebarkan kecepatan ke planet kehidupan utama. Ketika ini dengan cepat ditransmisikan kembali ke planet kehidupan utama. Dalam sekejap, di sisi galaksi Yuheng, pot itu benar-benar meledak. Hampir semua planet kehidupan tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa, tiba-tiba, iblis ekstrateritorial tiba-tiba menyerang mereka. Itu juga membuat hati semua biksu merasa sangat berat, bahkan cemas dan khawatir. Tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun, di sisi galaksi Yuheng, sekelompok dewa sejati telah dibangkitkan dengan bantuan Chen Chang'an. Tetapi semua orang tahu, meskipun sekelompok dewa sejati telah dibangkitkan, tetapi galaksi Nanli, tetapi raksasa, masih jauh dari cukup. Namun, meskipun mereka khawatir, mereka masih sangat percaya diri dengan garis pertahanan iblis galaksi Yuheng. Lagi pula, butuh waktu bertahun-tahun bagi galaksi Nanli untuk menerobos garis pertahanan galaksi Yuheng. Mereka menduga bahwa ini seharusnya menjadi serangan terhadap keinginan galaksi Nanli, bukan. Di sisi lain, Yao Yao si rubah Yao Xing benar-benar terkejut ketika mendengar berita itu, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan apa yang dikatakan An Xuan sebelumnya. Itu benar-benar terjadi. Bab 904, situasinya serius, iri hati. Ketika Fox Yao Yao mendengar bahwa para biksu dari galaksi Nanli menyerang galaksi Yuheng lagi, dia terkejut. Namun, seketika teringat pengingat Chen Chang'an sebelumnya. Hal ini mengejutkan hati Fox Yao Yao. An Xuan tidak menyangka bahwa dia tidak hanya menguasai cara untuk menghidupkan kembali orang. Itu sangat dapat diprediksi. Bahkan berita bahwa iblis luar angkasa akan menyerang secara besar-besaran memiliki wawasan. Hal ini membuat hati Fox Yao Yao semakin mengagumi dan memuja An Xuan.
Kemudian, Fox Xiaoyao membuka cermin pengamatan dewa dan mengirim pesan kepada Anshen. Dia pertama-tama mengungkapkan pujian dan kekagumannya yang tulus kepada Chen Chang'an. Memujinya karena sangat dapat diprediksi. Kemudian, dari beberapa saat kata-kata, saya bertanya kepada Chen Chang'an, apa pendapatnya tentang galaksi Nanli pada langkah selanjutnya. Namun, Fox Xiaoyao tidak mendapat tanggapan dari Chen Chang'an. Melihat Chen Chang'an tidak menanggapi, Fox Xiaoyao hanya menghela nafas, tidak marah. Tetapi jika itu orang lain, apakah Anda tidak berani menanggapi Fox Xiaoyao seperti ini? Dia adalah putri dari bintang iblis. Namun, satu hal yang membuat Fox Xiaoyao merasa beruntung. Itu setelah mendengarkan kata-kata Chen Chang'an. Fox Xiaoyao menambahkan uluran tangan ke garis pertahanan yang dijaga oleh Yao Xing. Garis pertahanan di sana secara alami jauh lebih kuat. Tidak mudah dipatahkan. Namun, untuk garis pertahanan yang dijaga oleh planet kehidupan lain, ini bukanlah yang diketahui Chen Chang'an. Mungkin, sangat mungkin situasinya tidak optimis. Bagaimanapun, pada awalnya, di hadapan pengingatnya, planet-planet kehidupan utama ini semuanya meremehkan. Namun saya tidak berpikir bahwa galaksi Nanli telah diam selama bertahun-tahun, dan tiba-tiba akan mulai lagi. Namun faktanya memang begitu. Benar-benar mengejutkan galaksi Yuheng. Namun sekarang bukan saatnya untuk memikirkan itu. Fox Xiaoyao sama sekali tidak menertawakannya. Mengenai perang salib melawan galaksi Nanli, masalah ini menyangkut seluruh galaksi Yuheng. Setelah garis pertahanan lainnya ditembus, berapa lama garis pertahanan bintang iblis itu sendiri dapat mempertahankannya? Hong Xing, kata iblis rubah. Hong Xing tiba. Dia menundukkan tangannya dengan hormat. Saya tidak tahu apa yang diperintahkan sang putri. Anda memimpin sekelompok biksu bintang iblis dan bergegas ke garis pertahanan iblis. Saya akan pergi ke leluhur untuk melihat apa pendapat mereka tentang masalah ini. Sesuai perintah, Hong Xing tampak serius dan cepat-cepat mundur. Chen Chang'an pergi ke tanah suci ras monster. Sekarang, di tanah suci ras iblis, ada rasa kagum. Awalnya, para leluhur yang begitu mengantuk dan berkultivasi. Mereka bangun satu persatu. Pada saat yang sama, berita datang dari tanah suci ras monster. Mulai sekarang, bintang iblis akan memasuki tahap kesiapan tempur. Semua kultivator Yao Xing siap menghadapi tantangan kapan saja. Ketika Fox Xiaoyao mendapat berita itu, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Aku tidak menyangka situasinya akan begitu serius. Segera, Fox Xiaoyao bertemu dengan para leluhurnya. Aku melihatnya di aula besar. Sekelompok lelaki tua dari klan iblis duduk di sekitar, dan semua orang memiliki ekspresi yang sangat serius. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik absolut dari bintang iblis. Semua memasuki alam dewa sejati. Bahkan, di alam dewa sejati, setidaknya kultivasi jangka menengah. Terutama wanita tua berambut pirang di kepala, yang memiliki basis kultivasi, sudah berada di tahap akhir dewa sejati. Dia adalah salah satu yang terkuat di antara para leluhur bintang iblis. Ketika iblis rubah dan iblis datang, para pangeran dan putri dari bintang iblis lainnya telah tiba. Mereka semua berdiri di samping. Iblis rubah iblis melihatnya, dan seperti para pangeran dan putri dari bintang iblis lainnya, dia berdiri di samping dengan jujur. Wanita tua berambut pirang itu melirik Fox Xiaoyao, lalu menarik pandangannya. Berbicara, suaranya rendah dan serak. Kali ini, iblis luar angkasa telah meluncurkan serangan besar-besaran. Dilihat dari situasi saat ini, galaksi Yuheng pasti akan menang, dan sekarang garis pertahanan yang dijaga oleh banyak planet kehidupan telah hancur.
Begitu kata ini keluar, para leluhur lainnya terkejut dan wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Itu benar-benar hancur, bagaimana ini mungkin? Mungkinkah kali ini, galaksi Yuheng akan mengalami kecelakaan? Petik 2. Selama bertahun-tahun, galaksi Yuheng mampu menahannya. Saya percaya bahwa dalam menghadapi serangan besar-besaran dari galaksi Nanli ini, pasti akan mampu menahannya. Petik 2. Petik 2. Wanita tua berambut pirang itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Perang salib melawan galaksi Nanli ini benar-benar berbeda dari biasanya. Kali ini, penuh dengan momentum dan tekad. Tampaknya benar-benar bermaksud menduduki Yuheng sekali dan untuk selamanya. Petik 2. Untungnya, sekarang, dengan ketenangan pikiran itu, sekelompok dewa sejati telah dibangkitkan untuk galaksi Yuheng. Kalau tidak, dalam menghadapi serangan besar-besaran galaksi Nanli, mustahil untuk melawan. Namun, bahkan jika Anshen telah membangkitkan sekelompok pembangkit tenaga listrik di alam dewa sejati, ini masih belum cukup untuk melindungi galaksi Yuheng. Tatapan mata wanita tua berambut pirang itu menyapu semua orang di istana satu persatu. Suasana di seluruh istana juga tampak serius. Terlebih lagi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Kali ini situasinya serius, kalian tidak boleh ceroboh, tidak hanya di pihak bintang iblis, tetapi juga di planet hidup lainnya. Kalian harus siap untuk pergi ke medan perang kapan saja. Setelah berbicara, pandangan wanita tua berambut pirang itu akhirnya tertuju pada Fox Xiaoyao. Yao, beberapa hari yang lalu, kalian melakukan hal yang benar, menambahkan uluran tangan ke garis pertahanan yang dijaga oleh bintang iblisku. Jika tidak diketahui apakah garis pertahanan yang dijaga oleh bintang iblisku dapat dilawan. Apakah kalian sudah tahu bahwa galaksi Nanli akan berhasil? Pada saat yang sama, di aula, baik para leluhur maupun para pangeran dan putri dari generasi yang sama semuanya melihat ke atas. Menatapnya dengan rasa ingin tahu. Menghadapi tatapan semua orang, Chen Chang'an tetap tenang seperti biasanya, tetapi dia sama sekali tidak panik. Katanya dengan hormat, leluhur tua, Yao tidak tahu tentang pergerakan galaksi Nanli sebelumnya. Semua ini adalah apa yang dikatakan Anshen dari bintang kuno Huaxia beberapa hari yang lalu. Tampaknya Anshen sudah mengantisipasi apa yang terjadi hari ini. Menenangkan saraf, wanita tua berambut pirang itu sedikit menyipitkan matanya. Adapun orang lain yang hadir, ekspresi mereka berubah dan ekspresi mereka terkejut. Sekarang, untuk mereka, tentang Anshen Chen Chang'an, mereka sudah menggelegar. Bagaimanapun, cara orang ini terlalu kuat, dan dia telah menguasai teknik yang menentang dewa untuk menghidupkan kembali dewa sejati. Juga karena dia, di sisi galaksi Yuheng, hanya ratusan dewa yang menenangkan yang telah dibangkitkan dari kematian. Kalau tidak, planet-planet kehidupan utama tidak tahu harus berbuat apa dalam menghadapi perang salib melawan galaksi Nanli. Aku tidak menyangka itu adalah Anshen. Metode menenangkan para dewa ada di langit, dan sudah diprediksi sebelumnya bahwa galaksi Nanli akan dimulai. Orang ini tidak sederhana. Jika dewa sejati dapat dibangkitkan, bagaimana mungkin Anshen menjadi karakter yang sederhana? Bahkan jika aku adalah bintang iblis, aku tidak akan berani bersikap lancang di depan Anshen. Di aula, semua orang berbicara, terutama beberapa pangeran bintang iblis. Selama diskusi, mereka lebih mengagumi Chen Chang'an. Pada saat yang sama, mata yang menatap Fox Xiaoyao penuh dengan rasa iri. Mengapakah Mo berkata begitu? Itu karena setan rubah berada di bintang iblis, dan mereka sama dengan identitas mereka. Tapi untungnya, saya bertemu Anshen, seorang pria besar. Secara alami, status dan kekuatan iblis-iblis rubah akan meningkat,
dan pangeran serta putri lainnya tidak dapat dibandingkan sama sekali. Bab 905, Jadilah dewa sejati dan jangan mundur. Tenang, di aula utama, ada diskusi yang tak ada habisnya. Wanita tua berambut pirang itu berbicara dengan dingin dan berhenti. Tiba-tiba, seluruh aula menjadi sangat sunyi, dan semua orang berhenti berbicara. Tampaknya wanita tua berambut pirang ini masih sangat agung di antara kerumunan. Wanita tua berambut pirang itu bertanya kepada Fox Xiaoyao. Apa lagi yang kamu ketahui dari Anshen? Iblis rubah itu menggelengkan kepalanya. Hanya ada berita bahwa iblis luar angkasa kemungkinan akan menyerang galaksi Yuheng, dan tidak ada yang lain. Aku mengirim pesan kepada Anshen, tetapi dia tidak pernah membalas. Wanita tua berambut pirang itu mengangguk. Anshen sama sekali tidak sederhana. Karena kamu dan Anshen sudah berteman, kamu harus menjaga hubungan ini. Iblis rubah itu mengangguk. Wajar saja, tidak perlu bagi si tua pirang itu untuk mengatakan itu. Fox Xiaoyao akan melakukan hal yang sama. Wanita tua berambut pirang itu tidak lagi menanyakan apapun kepada Fox Xiaoyao, dan mulai membahas secara rinci bagaimana menghadapi serangan besar-besaran dari galaksi Nanli. Dan Fox Xiaoyao hanya tinggal di samping dan mendengarkan. Pada saat yang sama, Fox Xiaoyao berpikir dalam hati, apakah dia harus menemukan kesempatan untuk mengunjungi bintang Tiongkok kuno. Tolong tanyakan kepada Anshen tentang situasi galaksi Nanli secara terperinci. Sekarang setelah Anshen tahu bahwa galaksi Nanli akan melakukan sesuatu, apa yang harus dia ketahui? Tidak hanya bintang iblis, tetapi juga pasukan top lainnya sedang mendiskusikan bagaimana menghadapi perang salib besar-besaran melawan galaksi Nanli. Bahkan, planet-planet kehidupan utama terus-menerus mengirim biksu yang kuat ke garis pertahanan iblis. Setiap hari, berita yang dikirim kembali dari garis pertahanan iblis tidak optimis. Setiap hari, garis pertahanan rusak. Kali ini, kekuatan tempur galaksi Nanli terlalu ganas. Situasinya mengerikan. Satu hal penting lagi, kekuatan tempur yang dikirim oleh galaksi Nanli kali ini jauh lebih dari beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya. Jika bukan karena beberapa bulan yang lalu, Chen Chang'an menggunakan kontrol hidup dan mati untuk membantu membangkitkan sekelompok dewa sejati. Saya khawatir garis pertahanan iblis galaksi Yuheng akan dikalahkan lebih cepat. Meski begitu, menurut situasi saat ini, garis pertahanan iblis galaksi Yuheng tidak akan bertahan lama. Bintang kuno Tiongkok, 4 murid Chen Chang'an, Ling Baur, Little Tail, Huangfu Baiyue dan Mo Wentian. Mereka telah berhasil keluar dari tanah misteri peri. Sudah beberapa bulan, tidak ada satupun dari 4 murid yang diterima Chen Chang'an yang memenuhi harapan Chen Chang'an. Mereka semua berada di Immortal Mystery Realm, mereka telah melalui kesulitan, dibaptis, dan melangkah ke alam dewa sejati. Keempat murid semuanya memiliki basis kultivasi tahap awal alam dewa sejati. Pada saat yang sama, untuk melatih keempat murid ini untuk melangkah ke alam dewa sejati, nilai roh Chen Chang'an juga dikonsumsi secara besar-besaran. Itu benar-benar menghabiskan 40 triliun dewa. Itu benar, Immortal Mystery Realm meskipun dapat mengolah pembangkit tenaga listrik yang menakutkan di alam dewa sejati, tetapi pada saat yang sama, itu bukanlah lampu hemat bahan bakar dalam hal mengonsumsi dewa. Setiap murid mengonsumsi 10 triliun dewa. Ini juga berkat fakta bahwa Chen Chang'an memiliki panen besar di makam kuno langit berbintang. Jika tidak, Chen Chang'an ingin melewati Immortal Mystery Realm naik ke langit dalam satu langkah, dan mengolah orang yang kuat di alam dewa sejati, yang tidak cukup. Ling Baur, Little Tail, Huangfu Baiyue,
dan Mo Wentian berhasil melangkah ke alam dewa sejati dari alam misteri abadi. Keempatnya sangat senang dan tidak sabar untuk memberitahu Chen Chang'an berita itu. Namun, tanpa diduga, mereka berempat mendapat kabar buruk. Di luar istana di Gunung Feixian, banyak orang sudah menunggu di sini. Dan istana ini adalah kamar tidur Chen Chang'an, tempat untuk beristirahat. Hari ini, istana ditutup. Chen Chang'an telah tinggal di istana dan tidak keluar selama beberapa bulan. Huangfu Baiyue mengerutkan kening, apa yang terjadi di sini. Namun, melihat Ziyue di sebelahnya, melihat istana yang tertutup, wajah kecilnya bahkan lebih sedih. Aku juga tidak tahu. Ketika kamu pergi berlatih di alam misteri abadi, Saudara Chang'an berkata bahwa dia akan mundur. Sudah beberapa bulan sejak dia keluar. Dan sekarang, galaksi Yuheng sedang bergejolak, dan iblis dari dunia luar sedang mengincarnya. Banyak planet kehidupan telah datang ke bintang kuno Huaxia, dan mereka ingin meminta bantuan Saudara Chang'an dan membangkitkan dewa sejati yang telah mati. Jangan bertanya surga, karena Tuan sedang mengasingkan diri, maka kita tidak boleh mengganggunya. Ling Baur mengangguk. Baiklah, Tuan Guru sedang mengasingkan diri, pasti ada sesuatu yang penting, mungkin akan keluar dalam beberapa hari. Little Tail menatap gerbang istana dengan penuh semangat. Dia memasuki alam misteri abadi untuk berkultivasi, dan dia tidak melihat Chen Chang'an selama beberapa bulan. Dalam hati Little Tail, dia semakin merindukan Chen Chang'an. Adapun Chen Chang'an, ketika dia membawa anjing hitam besar dan Miao ke makam kuno langit berbintang, dia mengumumkan retret, dan kesadaran utamanya sekarang ada pada klon. Alam, tubuh Chen Chang'an sedang tertidur di istana. Dia bahkan tidak memperhatikan situasi terkini galaksi Yuheng. Bahkan keempat muridnya meninggalkan bea cukai. Chen Chang'an tidak tahu. Saya tidak tahu kapan. Hanya kesadaran utama Chen Chang'an yang akan kembali ke tubuh aslinya dari avatarnya. Semua orang tidak khawatir tentang kemunduran Chen Chang'an. Meskipun keempat muridnya telah menerobos alam dewa yang sebenarnya. Tetapi dia tidak mengendur, dia masih bekerja keras. Dan begitu saja, 1 bulan lagi berlalu. Dalam sebulan terakhir, banyak hal telah terjadi di galaksi Yuheng. 3 pertempuran pecah antara pasukan biksu galaksi Yuheng dan pasukan biksu galaksi Nanli. Di antara mereka, galaksi Yuheng memiliki 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Biarkan garis pertahanan galaksi Yuheng semakin dikalahkan. Sekarang situasi galaksi Yuheng bahkan kurang optimis. Setan rubah telah melakukan perjalanan ribuan mil dan datang ke bintang kuno Huaxia, ingin bertemu Chen Chang'an. Tetapi karena mundur, setan rubah tidak terlihat, dan pergi dengan kecewa. Adapun Chen Chang'an, dia masih menggunakan klonnya. Kesadarannya tidak kembali ke tubuh, dan tentu saja tidak keluar dari istana. Di jaringan ilahi, karena kekalahan terus-menerus dari garis pertahanan iblis, banyak biksu di galaksi Yuheng panik, penuh ketakutan, dan penuh ketakutan akan masa depan. Mereka tidak tahu bahwa dalam menghadapi serangan besar-besaran dari galaksi Nanli ini, dapatkah galaksi Yuheng benar-benar menghentikannya? Atau, galaksi Yuheng ditakdirkan untuk ditempati oleh galaksi Nanli. Bintang kuno Huaxia, yang terletak di kedalaman galaksi Yuheng, masih jauh dari garis pertahanan iblis, dan tidak akan terpengaruh untuk saat ini. Namun, keempat murid Chen Chang'an juga memperhatikan dengan saksama situasi pertempuran garis pertahanan iblis surgawi selama kultivasi mereka. Pada awalnya, ketika mereka memasuki alam misteri abadi untuk berkultivasi, Chen Chang'an berkata bahwa kali ini invasi besar-besaran ke galaksi Nanli, mereka akan mengambil tindakan.
Ini juga alasan mengapa Chen Chang'an ingin kultivasi mereka melewati alam misteri abadi untuk maju ke alam dewa sejati sesegera mungkin. Jadi, keempat murid Chen Chang'an ini juga menunggu, mengolah energi dan menabung, mempersiapkan. Itu setara dengan gelombang yang bergejolak dan bergolak dari galak. Si Yu Heng, di makam kuno langit berbintang yang mengambang di langit berbintang yang tak berujung. Tapi tampaknya begitu sunyi. Sekarang, Chen Chang'an, bersama anjing hitam besar dan Amiao, sedang berjalan di jalan-jalan kuno sebuah kota yang megah.